Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Tren Perkembangan Media Pembelajaran Matematika. Adapun anggota dari kelompok 4, Adinda Nurmala Firdausi, Devinda Ikawati, Isna Inayati Elma, Faiz Faiko, Alisa Kotrunada. Untuk materi yang pertama, perkembangan media pembelajaran akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam rangka merangsang pikiran, minat, perhatian, perasaan peserta didik sehingga mereka dapat memahami materi belajar yang diajarkan serta mendorong mereka untuk belajar. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah menjadi adanya buku. Pada masa adanya buku ini dikenal tokoh yang bernama Johann Amos Comenius, yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar. Pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual. Yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses mengajar. Waktu itu, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat lainnya yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, sehingga mempertinggi daya serap para peserta didik yang sedang belajar. Kemudian, mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Pada akhirnya, kombinasi alat bantu audio visual untuk membantu pembelajaran ini disebut dengan audio visual aids. Bersamaan dengan munculnya AVA, Edgar Dell membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu alat bantu visual audio yang lebih membantu siswa dalam belajar. Klasifikasi Dell ini disebut dengan nama kerucut pengalaman. Pada masa ini, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman sehingga pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tentu pada siswa banyak dipengaruhi oleh teori ini. Pada tahun 1950, teori komunikasi mulai berpengaruh penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan. Kerucut pengalaman ini memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, direct purpose experience. Yang kedua ada contrived experience. Yang ketiga, dramatic experience. Yang keempat ada demonstration. Yang kelima ada study trips. Yang keenam ada exhibition. Yang ketujuh ada educational television. Selanjutnya ada motion pictures. Selanjutnya ada still pictures. Ada radio and recording, visual symbol, dan verbal symbol. Setelah adanya perubahan asumsi dasar mengenai pentingnya alat bantu penyampaian gagasan kepada siswa, akan tetapi faktor siswa sendiri belum begitu dianggap penting dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Saat itu, teori behaviorisme yang digagas oleh B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem juga mulai menampakkan pengaruh dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai bagian internal dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang paling penting dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Pada era komunikasi modern, media komunikasi modern termasuk media pembelajaran perkembangan yang sangat luas, mulai dari video, virtual reality, permainan interaktif, media sosial, dengan ciri-ciri media sosial yang unik dan lain sebagainya.
Untuk materi kedua tentang perkembangan 4.0 aspek lingkungan belajar akan dijelaskan oleh Isna. Pada pemateri kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kedua yaitu tentang perkembangan 4.0 tentang aspek lingkungan belajar. Slide. Ya. Jadi, lingkungan di sini bisa diartikan sebagai sumber belajar yang berpengaruh besar terhadap proses belajar dan perkembangan anak. Lingkungan di sini bisa berupa lingkungan sekolah, bisa berupa lingkungan sekitar maupun lingkungan rumah. Jadi jika anak berkembang pada lingkungan yang baik, maka anak itu akan berkembang dengan baik. Dan sebaliknya, jika anak tersebut berkembang pada lingkungan yang kurang baik, maka perkembangan anak tersebut juga kurang baik. Lingkungan belajar di sini diartikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Lanjut. Jadi ada suatu gambar di situ yang di bawahnya. Untuk yang sebelah kiri, lingkungan sekolahnya mereka seperti tidak karuan karena ada yang nyontek, ada yang rajin, jadi campur. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu terlihat pada gambar bahwa seorang guru sedang menjelaskan dan semua anaknya atau semua muridnya mendengarkan dengan baik. Untuk slide-nya bisa lanjut. Nah, kemudian di sini ada kesalahan pengetikan ya untuk yang sebelah kanan. Jadi yang pertama, matematika di sini ada di dalam kelas. Jadi maksudnya kita sedang belajar matematika. Dengan apa? Dengan bersifat mekanistik. Di mana mekanistik ini sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah. Jadi tidak bisa ini matematika yang sering dijumpai di semua sekolah. Jadi semua sesuai dengan prosedur. Tidak seperti di luar negeri, seperti kelompok sebelumnya, misalnya menggunakan problem solving, biar semua anaknya atau semua muridnya berkembang. Nah, kemudian sifat mekanistik ini malah membuat murid di Indonesia itu jauh dari sasaran pembelajaran. Di mana sasaran pembelajaran ini di sini sebenarnya ada 5. Yang pertama yaitu problem solver, yaitu pemecahan masalah. Jadi murid di sini seharusnya sasaran pembelajarannya itu adalah pemecahan masalah. Jadi mereka ini bisa memecahkan masalah sesuai dengan keadaan atau keadaan lingkungan. Kemudian yang kedua, si murid ini sebagai penalaran atau rehearsing and proof. Jadi kenapa mereka ini seharusnya dilakukan penalaran? Karena biar siswanya ini kalau di Indonesia sekarang kan hanya berpatok kepada guru. Jadi dia kalau nggak paham, ya udah berarti salahnya gurunya karena tidak menjelaskan. Tapi beda dengan sasaran yang sebenarnya atau sasaran pembelajaran yang sebenarnya. Harusnya siswa ini dengan matematika bisa menalarkan sesuatu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu communication.
Jadi dengan matematika kita juga bisa berkomunikasi, tidak hanya dalam hal belajar saja, manut sama gurunya. Oh iya, paham rumusnya ini, tapi besoknya lupa. Tapi dengan matematika kita juga bisa komunikasi, misalnya dengan lingkungan. Dengan matematika kita bisa tahu nih, kalau misalnya kita belanja 2.000, terus kita tambah lagi 2.000, berarti jadinya 4.000, seperti itu. Kemudian connection. Nah, ini connection ini berhubungan dengan komunikasi. Kalau kita berkomunikasinya lancar, kemudian dengan lingkungan, berarti kita terhubung atau membentuk sebuah hubungan antara seseorang. Terus kemudian yang terakhir yaitu representation. Jadi kalau representation sini, maksudnya siswa di sini harus bisa menalar yang tadi, kemudian komunikasi yang tadi, connection yang tadi, menjadi suatu kesatuan. Lanjut slide-nya. Jadi lingkungan sekitar dapat digunakan menjadi sumber belajar dan proses pengajaran matematika yang berkaitan dengan masalah konseptual. Jadi matematika dan kalau dihubungkan dengan lingkungan malah menjadi sebuah kaitan yang besar, sebuah kontekstual yang sesuai dengan kenyataan. Nah, lingkungan sini secara bersama-sama memberi pengetahuan dan keterampilan yang menjadi unsur penting yang dapat diajarkan melalui matematika di sekolah. Kemudian belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus dan individunya harus memberikan respon atau tindakan. Terus terhadap lingkungan dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu, perubahan tingkah laku bentuknya. Dapat juga terjadi individu menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan baik positif dan negatif. Nah, kalau misalnya yang dilihat pada gambar yang atas, jadi guru ini mengajarkannya bagaimana dengan suatu yang lebih menarik buat siswanya, yaitu dengan belajar membuat langsung bareng-bareng. Sehingga anak itu menjadi tertarik. Maka responnya pada anak atau tingkah laku yang berubah pada anak ini apa? Bersikap positif. Jadi dengan matematika juga bisa langsung praktek dengan benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang bawah adalah sebaliknya. Siswanya pada tidak mendengarkan karena mereka asik sendiri. Guru menerangkan tapi yang siswanya tidak. Itu merupakan tingkah laku yang bersifat negatif. Untuk lanjut slide-nya. Nah, ini sedangkan untuk bagaimana dengan era revolusi industri 4.0 belajar matematikanya pada terhadap lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar ini dianggap sebagai sumber belajar yang udah bisa kita temui di mana-mana. Jadi nggak hanya dari guru saja lingkungan itu. Nah, lingkungan tersebut bisa memberikan pengetahuan yang lebih dari itu. Dan tugasnya guru di sini lebih meningkat karena guru harus lebih pintar-pintar atau lebih banyak atau kreatif menciptakan lingkungan belajar agar siswa itu mampu belajar secara optimal dan siswa dapat menjadi seorang pembelajar. Karena kita sekarang udah era 4.0, maka diharapkan guru ini gak cuman kalau zaman dulu kan menerangkan ataupun malah sampai sekarang ya. Tapi berusaha sang guru ini menarik siswanya, misalnya dengan memberikan suatu kuis sehingga anak tertarik. Matematika biasanya seperti itu yang pernah saya temui. Apalagi sekarang pembelajaran daring. Sedangkan anak ini tidak mengerti apa-apa, gurunya pun menjelaskan misalnya hanya lewat YouTube ataupun lewat Google Meet, dan itu tidak semua anak bisa langsung menerimanya. Jadi butuh proses. Nah, di sini guru harus pintar-pintar gimana caranya anak itu bisa yang tadi tujuan pembelajaran tadi, problem solver, terus kemudian connection, penalaran, dan lain sebagainya. Nah, disinilah perkembangan matematika dalam terhadap lingkungan belajar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang perkembangan 4.0 aspek kualitas media akan disampaikan oleh Alisa Kotrunada. Untuk kepadanya dipersilahkan melanjutkan. Mohon maaf untuk
Presentasi selanjutnya akan digantikan dulu ke materi terakhir karena ada sesuatu. Untuk Devinda Ekawati dipersilahkan. Ya, slide-nya yang terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan 4.0 pada aspek kualitas pembelajaran. Next. Next. Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan secara definitif. Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan sasarannya. Jadi tingkat pencapaian tujuan di sini yaitu pembelajaran yang di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran, di mana di mana pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan aktivitas siswa, pengetahuan, dan keterampilan dan sikap yang dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu kualitas pembelajaran dapat dilihat dari seberapa besar suasana belajar yang mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan. Next. Nah, di sini ada 3 poin yang bisa dibilang harus dikuasai oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu sisi media belajar. Dari sisi media belajar di sini dapat dilihat berapa efektifnya media belajar yang digunakan oleh seorang guru untuk meningkatkan intensitas siswa. Yang kedua yaitu dari sudut fasilitas belajar siswa. Ketika ada fasilitas yang memadai, maka akan terciptanya situasi belajar yang aman dan nyaman. Jadi siswa lebih mempunyai keingintahuan lebih tinggi dan tidak cepat bosan ketika apa yang mereka lakukan itu nyaman. Seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu aspek materi. Jadi kualitas pembelajaran di sini dapat dilihat dari kesesuaian dengan tujuan yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, di sini dapat disimpulkan dari 3 poin di atas bahwa kualitas belajar dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil yang maksimal. Next. Nah, di sini ada tren pembelajaran masa depan adalah teknologi. Nah, kenapa sih seperti itu? Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Ya, karena zaman ini terus berkembang. Segala macam inovasi-inovasi baru muncul dengan segala kreativitasnya. Khususnya berkembangnya teknologi di era sekarang ini yaitu revolusi industri 4.0. Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, dukungan dari berbagai pihak terkait sangatlah diperlukan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan era global atau era revolusi industri 4.0. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, perkembangan media pembelajaran khususnya di ranah media teknologi sangatlah pesat. Guru sangat dianjurkan untuk menguasai bidang ilmu teknologi yang dapat menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Nah, lulusan guru matematika atau kita sebagai calon guru matematika
kita harus dapat beradaptasi dengan berbagai gaya belajar dan model pembelajaran. Guru juga harus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran matematika dengan memilih metode yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa tersebut. Nah, selain itu juga untuk menghadapi itu semua kita juga membutuhkan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia yang seperti apa sih? Ya, sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dengan dukungan dan juga pemahaman tentang TIK yang memadai. Ini yang paling utama tentang pemahaman tentang TIK. Nah, untuk guru matematika atau pendidik matematika, ini sekarang untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini diperlukan yang mampu memanfaatkan TIK pada pembelajaran untuk menunjang tercapainya daya matematika bagi peserta didik. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, materi perkembangan 4.0 aspek kualitas media akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Alisa Quadrunada dipersilahkan. Kepada Alisa Quadrunada dipersilahkan memaparkan materinya. Ya, perkembangan pembelajaran matematika di era revolusi industri 4.0 pada aspek kualitas media. Slide selanjutnya. Satu cara penggunaan teknologi dalam pembelajaran yaitu pemanfaatan sumber daya teknologi sebagai media dalam proses pembelajaran. Matematika merupakan ilmu yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Karakteristik matematika yang abstrak untuk memahaminya memerlukan konsentrasi dan keseriusan yang tinggi. Bahkan memerlukan waktu yang lama dengan simbol-simbol yang terkadang sulit dipahami. Pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran merupakan tujuan utama dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pemanfaatan multimedia interaktif sebagai inovasi media pembelajaran masa kini.
Slide selanjutnya. Macam-macam media pembelajaran berbasis teknologi. Ada 3, dilihat dari sifatnya, dilihat dari kemampuan jangkauannya, dan dilihat dari teknik atau cara pemakaiannya. Jika dilihat dari sifatnya, media dibagi ke dalam yang pertama media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekam suara. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk dalam media ini adalah film, slide, foto, lukisan, gambar, dan sebagainya. Yang terakhir ada media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya rekam video, berbagai ukur film, slide, suara, dan sebagainya. Selanjutnya, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat dibagi ke dalam yang pertama media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Yang kedua, media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dilihat dari teknik atau cara pemakainya. Media dapat dibagi ke dalam yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maaf, sebelumnya tadi ada gangguan. Yang ketiga, dilihat dari teknik atau cara pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis media sangatlah beragam. Maka seorang guru harus terampil dalam memilih media. Melihat media yang tepat dan benar dalam proses belajar akan membuat peserta didik termotivasi mengikuti pembelajaran. Tetapi jika media yang digunakan tidak menarik, maka materi yang diajarkan pengajar tidak akan diperhatikan oleh peserta didik. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya tentang perkembangan 4.0 aspek literasi matematika akan dijelaskan oleh pemateri yang keempat. Kepada Faiz Faikoh dipersilahkan. 725. Apa sih ya? Nah, baik, di sini saya menjelaskan tentang pengembangan 4.0 aspek literasi matematika. Jadi di sini pengertian literasi menurut beberapa ahli, menurut Elizabeth, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda tetapi sesuai dengan tujuannya. Kemudian menurut Harvey, literasi adalah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Selanjutnya, menurut Jagudi, literasi ialah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Itu tadi tiga pengertian literasi menurut beberapa ahli. Nah, sedangkan literasi secara umum adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Next.
Di era revolusi 4.0, kompetensi literasi itu menjadi sangatlah penting. Karena itu, literasi mulai didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengerti berbagai teks dalam berbagai bentuk yang lebih dari membaca dan menulis. Termasuk ragam teks itu bisa berupa gambar, grafik, dan elektronik. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0 atau era disrupsi, diperlukan literasi baru selain literasi lama. Jadi, literasi lama itu digunakan sebagai modal untuk berkiprah di kehidupan masyarakat. Maka perlu adanya reorientasi dari yang lama ke yang baru, baik dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Karena adanya reorientasi baru itu, menurut Farid Ahmadi, perlu adanya konsep yang harus dilakukan dalam literasi baru. Yang pertama itu ada literasi data. Literasi data harus berfokus dalam membaca data, menulis data, dan mengarsipkan data. Informasi di sini itu kan bermakna luas, jadi itu bisa termasuk dalam literasi data. Literasi data ini itu bisa mencakup semua akademisi, mulai dari dosen, guru, mahasiswa, pelajar, peneliti, yang harus berkiblat pada doktrin ilmuwan. Maka dari itu, penyajian data itu dilarang untuk plagiasi, terus dilarang duplikasi atau pemalsuan, dan fabrikasi atau pemfabrikan data untuk mendukung penelitiannya. Nah, disinilah literasi itu sangatlah penting karena nggak ada yang namanya karya ilmiah itu tanpa adanya data. Kemudian lanjut literasi teknologi. Jadi literasi teknologi ini bisa berdampak positif maupun bisa menjadi indikasi negatif karena informasi yang kita dapatkan sekarang dari internet. Kebanyakan anak-anak muda ataupun anak-anak itu informasinya itu dari internet, jadi kurang akurat daripada media cetak. Selanjutnya, literasi SDM. Literasi SDM ini menjadi akhir dari literasi data maupun literasi teknologi. Karena perguruan tinggi itu dalam menyambut era revolusi industri 4.0 diharuskan mencetak generasi yang melek literasi data maupun literasi teknologi. Karena pendidikan itu berperan penting dalam peningkatan mutu SDM. Selanjutnya, untuk menghadapi sistem pendidikan di era revolusi industri 4.0 itu lulusan guru-guru matematika harus dapat beradaptasi dengan berbagai gaya belajar dan model pembelajarannya. Oleh karena itu, para guru mesti harus berbagai ide ataupun berbagai kontribusi dalam pengembangan pembelajaran matematika. Jadi guru diharapkan dapat memanfaatkan teknologi bisa media elektronik sebagai alat untuk memperkaya wawasan dan menarik siswanya agar tidak bosan. Guru matematika juga yang visioner itu mampu berpikir lintas disiplin dan memperkaya kurikulum matematika untuk belajar siswa. Sudah, mungkin itu pembahasan perkembangan 4.0 literasi matematika. Saya kembalikan pada moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.